Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Chelsea versus Manchester City, drama 8 gol The Blues imbangi The Citizen 4-4. Laga digelar di Stamford Bridge, The Citizen unggul lebih dulu berkat gol penalti Erling Haaland di menit ke-25. Dua gol balasan diceploskan Thiago Silva di menit ke-29. Gallagher's delivery, Thiago Silva! Dan Raheem Sterling di menit ke-37. Vardiol and James and Sterling. Namun gol Manuel Akanji di menit ke-45 plus 1 menyeimbangkan permainan di paruh babak. Silva drifts it in, Akanji's unmarked. Haaland mengejutkan tim tuan rumah usai mencetak gol di menit ke-47. The other, 3-2. Nicholas Jackson mencetak gol balasan, skor lagi di menit ke-67. It's parried by Edison Jackson. Selanjutnya, Rodri mengembalikan keunggulan City di menit ke-86. Rodri comes in, goal! Cole Palmer jadi juru selamat si biru usai mengkonversi hadiah penalti di injury time. Cole Palmer, former City Academy graduate. Dengan hasil seri ini, Manchester City masih di puncak klasemen dengan 28 poin, sedangkan Chelsea di posisi ke-10 dengan 16 poin. Liverpool versus Brentford, Salabres, si merah menang 3-0. Liverpool versus Brentford tersaji di Anfield. Tim tuan rumah memimpin 1-0 di paruh pertama via gol Mohamed Salah. Si Raja Mesir menambah golnya di babak kedua. Liverpool memastikan kemenangan 3-0 lewat gol Diogo Jota di menit ke-74. Jota trying to find room and the target. Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke posisi kedua klasemen dengan 27 poin. Brentford tertahan di urutan ke-9 dengan 16 poin. Atletico versus Villarreal, Griezmann bersinar, Los Colchoneros menang 3-1. Atletico menjamu Villarreal di Stadion Civitas Metropolitano. Si kapal selam kuning unggul lebih dulu dari Gerard Moreno di menit ke-20. Lalu dibanderol 3 gol Atletico melalui Axel Witsel di menit ke-45 plus 1. Antoine Griezmann di menit ke-80. Dan Samuel Lino di menit ke-85. Dengan hasil ini, Los Colchoneros menghuni peringkat keempat dengan perolehan 28 poin, sementara itu Villarreal bergeming di posisi ke-14. Barcelona versus Alaves, Barca comeback berkat 2 gol Lewandowski. Laga berlangsung di Estadio Olympique El Luis Companys. Pertandingan belum berjalan semenit saat Alaves unggul lewat gol Samu. Barcelona lantas bangkit selepas restart dan mendapatkan gol pada menit ke-53 lewat Lewandowski. Mereka kemudian membalikan kedudukan berkat penalti Lewandowski pada menit ke-78. Dengan kemenangan ini, Barcelona tetap di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 30 poin, sementara Alaves di posisi ke-13 dengan 12 poin. Inter versus Frosinone menang 2-0, Nerazzurri ke puncak klasemen. Inter versus Frosinone digelar di Giuseppe Meazza. Inter memecah kebuntuan pada menit ke-42 lewat gol Federico Di Marco. It's a great ball, Di Marco early. Nerazzurri menjauh 2-0 lewat penalti Hakan Calhanoglu di menit ke-47. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membawa Inter ke puncak klasemen Liga Italia dengan 31 poin. Frosinone tertahan di posisi ke-12 dengan 15 poin.
Lazio versus AS Roma berakhir tanpa pemenang. Lazio versus AS Roma digelar di Olimpico. Derby ini berjalan alot sejak selepas sepak mula. Kedua tim bergantian mengancam gawang namun tidak bisa membuat gol. And Karsdorp closing in to space. Here he is now. And he Sampai peluit panjang dibunyikan, tak ada gol tercipta. Dengan hasil ini, Roma naik ke posisi ke-7 klasemen dengan 18 poin, sedangkan Lazio di urutan ke-10 dengan 17 poin. Napoli versus Empoli, I Partenope kalah 0-1. Laga berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli langsung menekan sejak awal laga, namun tak bisa mencetak gol. Kiper Empoli, Berisha, menjadi penyelamat dengan penampilannya yang solid. offloads. Only just come on here. Empoli justru bisa mencetak gol di menit ke-90 plus 1 lewat kaki Viktor Kovalenko. Can Empoli get a last minute goal? Skor 1-0 tidak berubah sampai akhir. Atas hasil itu, Napoli tetap berada di peringkat keempat dengan 21 poin. Empoli naik ke posisi ke-17 dengan 10 poin. Real Madrid dikabarkan pecat kepala dokter gara-gara Arda Güler. Menurut Marca, Madrid kabarnya memecat Dr. Niko Mihic, kepala dokternya. Marak pemain cedera menjadi penyebabnya, termasuk kondisi Arda Güler yang hingga kini belum juga bermain. Dr. Mihic disebut menangani langsung nasib Arda Güler. Namun gelandang muda itu tak juga sembuh. Yang terbaru, Arda Güler kembali mengalami cedera dan diperkirakan absen sampai Desember. Hal itu yang kabarnya membuat Mihic dipecat. Kini Los Blancos disebut akan mencari kepala dokter baru. Erik ten Hag dihukum larangan dampingi MU. Kemenangan atas Luton Town membuat Manchester United mendapatkan ganjaran kecil. Manajer Erik ten Hag dihukum larangan mendampingi tim di satu pertandingan berikutnya. Ten Hag di kartu kuning wasit akibat protes keras di akhir laga. Kartu kuning itu menjadi yang ketiga musim ini sehingga membuat Ten Hag otomatis kena sanksi. Ten Hag menjelaskan sanksinya ditelan karena perkara kecil di akhir laga. Ia mengaku menerima sanksinya. Tahan imbang Manchester City 4-4, Chelsea dipuji setinggi langit oleh Pep Guardiola. Pelatih Manchester City Pep Guardiola melontarkan pujian kepada Chelsea selesai menahan imbang timnya 4-4 di Liga Inggris. Mereka adalah tim yang sangat bagus, kata Guardiola dikutip dari Sky Sport. Jadi tidak ada keraguan tentang mereka. Liverpool tidak bisa menang melawan mereka. Mereka jauh lebih baik dari Arsenal. Lanjutnya, catatan ngeri Salah di Anfield. Mohamed Salah membuat Anfield pecah dengan gol-golnya ke gawang Brentford. Gol-gol yang sekaligus mengantarkannya ke catatan mengerikan di sana. Buat Mohamed Salah, sepasang golnya itu berarti ia sudah terlibat langsung dalam terciptanya 119 gol Liverpool dari 117 penampilan Premier League di Anfield. Ia membuat 87 gol dan 32 assist. Opta juga mencatat bahwa Salah adalah pemain pertama dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol di masing-masing 6 laga kandang pertama dalam satu musim Liga Inggris. Apesnya Darwin Núñez di laga Liverpool versus Brentford. Darwin Núñez apes betul saat pertandingan Liverpool versus Brentford. 2 gol bomber asal Uruguay itu dibatalkan karena offside. Memasuki menit ke-22, Núñez mampu menggetarkan jala Brentford usai menerima bola dari Dominic Szoboszlai. Namun gol itu dianulir karena hakim garis keburu mengangkat bendera offside. 4 menit kemudian Núñez kembali menceploskan bola ke gawang lewat tendangan salto. Apes gol dari Núñez lagi-lagi dianulir karena offside. Bukan lagi Darwin Núñez, ini pemain tercepat Liverpool saat ini. Musim ini Sky Sport bekerja sama dengan Opta kembali merilis daftar pemain tercepat di Liga Inggris pada musim 2023-2024 sejauh ini. Dalam daftar tersebut, mereka memuat nama-nama pemain tercepat dari masing-masing klub. Kejutan terbesar datang dari Liverpool, penyerang Darwin Núñez rupanya tidak lagi menduduki tahta pemain tercepat Liverpool musim ini.
Adapun yang menggantikan Darwin Núñez adalah pemain anyar Dominik Szoboszlai. Berdasarkan data dari Opta, pemain asal Hungaria ini berada di posisi ketiga dengan kecepatan tertinggi 36,76 km per jam. Lewandowski marahi Lamine Yamal. Robert Lewandowski menginspirasi comeback Barcelona saat mengalahkan Alaves 2-1. Namun Lewandowski juga disorot karena perlakuannya terhadap Lamine Yamal. Lewandowski tertangkap kamera televisi marah-marah dan mengabaikan pemain muda Barca, Lamine Yamal. Respon mantan bomber Bayern Munich itu diyakini karena Yamal sudah mengambil keputusan sehingga peluang mencetak gol sirna. Presiden Real Madrid serukan kembali proyek Super League. Presiden Real Madrid Florentino Perez kembali menyerukan wacana proyek Super League yang sempat ia utarakan tahun 2021 kemarin. Perez menyebutnya sebagai proyek yang sangat dibutuhkan untuk terjadi saat ini. Sepak bola saat ini menderita karena krisis institusional yang tak terbantahkan dan dari semua tingkat, baik itu dari Spanyol ataupun Eropa. Masalahnya adalah ada beberapa manajer yang bekerja tanpa memikirkan fans dan kami akan bekerja agar sepak bola bisa menginspirasi fans di dunia lagi. Tegas Perez dilansir dari 442. Kami ingin memberikan penghormatan terhadap peraturan dari FFP. Karena itu, kami akan berusaha transparan serta membuat struktur yang modern dan cocok untuk abad ke-21 ini serta sesuai dengan prinsip dan hukum dari Uni Eropa. Lanjutnya, Thomas Tuchel klaim Kylian Mbappé menuju Bayern Munich. Thomas Tuchel membicarakan prospek reuni dengan superstar Paris Saint-Germain Kylian Mbappé di Bayern Munich musim depan. Superstar Prancis itu yang belum menandatangani kontrak baru di PSG kemungkinan akan keluar dari raksasa Ligue 1 tersebut dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Mbappé bebas tahun depan? Ya, dia akan bermain untuk kami. Kylian adalah Kylian, dia sangat cerdas. Kami memiliki hubungan yang baik. Jika dia ingin datang ke Bayern, saya akan pergi dan mendapatkannya sendiri. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia mendapatkannya, ujar Mbappé. Fabio Cannavaro masuk bursa pelatih pengganti Rudi Garcia di Napoli. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Cannavaro kemungkinan akan mengambil alih jabatan pelatih kepala di klub kampung halamannya, sebagaimana posisi Rudi Garcia sekali lagi berada di bawah ancaman serius setelah presidennya kehilangan kesabaran. Jika Cannavaro ditunjuk, itu akan menjadi kepulangan emosional ke klub tempat ia memulai karir bermainnya. Kandidat lain yang sedang dipertimbangkan adalah mantan juru taktik Marseille Igor Tudor. Julen Lopetegui akan jadi manajer baru Al-Ittihad. Kabar menarik datang dari klub Saudi Pro League Al-Ittihad yang kabarnya akan menunjuk Julen Lopetegui sebagai manajer baru mereka. Seperti yang diketahui, Al-Ittihad baru saja memecat manajer terdahulu mereka, yakni mantan pelatih Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo. Pemecatan sang manajer ini kabarnya dikarenakan dua hal, yakni performa yang buruk dari klub dan juga perseteruan dengan Karim Benzema. Lopetegui sendiri untuk saat ini masih menganggur dari pekerjaannya sebagai pelatih. Dilansir dari Goal International, sang pelatih kemungkinan akan melatih Al-Ittihad setelah jeda internasional mendatang. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!